How to Train Your Dragon, yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh teman ngopi saya, Chris Sanders dan Dean DeBlois, serta dibintangi oleh Jay Bruchel, teman sebangku saya pas SD dan sebagai pengisi suara pemeran utama yaitu Heikaf. Film ini mengisahkan seorang Viking muda bernama Heikaf, yang menentang tradisi ketika ia berteman dengan seekor naga berjenis Night Fury, yang diberi nama Toothless. Heikaf dan Toothless berusaha melawan segala rintangan demi menyelamatkan bangsa Viking dan sekumpulan naga demi kehidupan yang damai dan harmonis. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari desa yang terletak di pulau terpencil dan diisi bangsa Viking, di mana desa tersebut sering sekali diserang oleh kumpulan naga yang mengambil hewan ternak dan merusak properti mereka. Heikaf, anak dari kepala desa bernama Stoik, disuruh untuk berlindung karena dianggap lemah dan kurus. Heikaf juga disuruh untuk membantu Gober menempas senjata yang digunakan para Viking melawan para naga. Selama serangan tersebut, ada seekor naga yang ditakuti bangsa Viking, yaitu Night Fury. Naga berwarna hitam dan serangannya yang sangat mematikan. Heikaf yang ingin sekali menjadi pembunuh naga, berencana untuk menangkap Night Fury menggunakan senjata peluncur umban yang ia rancang sendiri. Di dalam bayangan malam yang gelap, Heikaf berhasil menembak Night Fury dengan senjatanya, dan melihat Night Fury jatuh ke hutan. Namun salah satu naga ganas datang mengejar Heikaf. Stoik yang melihat anaknya akan dibunuh oleh naga, segera menyelamatkannya. Dengan ulti Stoik yang menyebabkan stun 5 detik, ia berhasil mengusir naga ganas tersebut. Namun usahanya sia-sia, karena para naga telah membawa semua hewan ternak mereka. Heikaf disalahkan atas kejadian tersebut. Namun Heikaf mengatakan bahwa dirinya telah menembak Night Fury dan berhasil menjatuhkannya di hutan. Tetapi semua orang tak percaya dengan omongan Heikaf. Setelah itu Heikaf disuruh masuk ke rumahnya oleh Gober. Namun Heikaf yang penasaran sama Night Fury, diam-diam pergi ke hutan lewat pintu belakang. Stoik mengumpulkan orang-orang untuk ikut dengannya mencari sarang naga, lalu menghancurkannya. Stoik juga meminta Gober untuk memasukkan anaknya Heikaf ke kelas latihan melawan naga agar Heikaf ini berguna saat serangan naga berikutnya. Heikaf yang liwariwi mencari Night Fury di hutan, akhirnya menemukan bekas Night Fury jatuh. Ia terkejut saat melihat naga hitam tersebut tergeletak, lemas, karena terkena senjata uban yang Heikaf bikin. Heikaf memberanikan diri untuk menghampiri Night Fury, lalu ia akan membunuhnya dengan sendok. Namun saat Heikaf melihat wajahnya ia tak tega dan enggan membunuhnya. Heikaf malah memotong tali umban dan melepaskan Night Fury. Untungnya Heikaf tak dibunuh Night Fury, malah pergi meninggalkan Heikaf. Setelah itu, Heikaf kembali ke rumahnya di mana ayahnya ini menginginkan Heikaf untuk mengikuti pelatihan melawan naga, dan berharap menjadikan Heikaf seorang Viking yang pemberani. Selesai itu, Stoik pamit untuk pergi ke sarang naga. Keesokan harinya, Heikaf mulai latihan bersama kelompok pemuda lainnya yaitu Astrid, Fishlag, Snootloot, Roofnoot dan Tufnoot, serta Gober yang bakal mengajari mereka. Untuk naga pertama yang akan menjadi bahan latihan mereka yaitu Deathling Heather, seekor naga buntal yang juga mematikan. Astrid dan kawanannya kewalahan melawan Deathling. Sementara Heikaf yang masih suka nyabun, pasrah dengan serangan Deathling. Ia hampir terbunuh namun Gober menyelamatkan Heikaf. Setelah itu Heikaf kembali ke hutan untuk mencoba mencari Night Fury, dan ternyata Night Fury masih ada, yang sedang terjebak di kubangan. Heikaf mengetahui bahwa Night Fury tak bisa terbang karena sirip ekornya copot setelah terkena umban. Heikaf merasa kasihan melihat Night yang juga kesusahan mencari makanan.
Kemudian ia kembali ke kamp Natian. Setelah makan malam, Heikaf membuka buku tentang naga yang diberikan oleh Gober. Di mana Heikaf ini menemukan spesifikasi naga Night Fury yang belum diketahui karena memang selama ini belum ada yang berani melawannya. Mengetahui hal tersebut, Heikaf berencana untuk mendekati Night Fury agar ia bisa mengetahui tentang naga hitam tersebut. Sementara Stoik dan pasukan armadanya menemukan sarang naga yang tertutup kabut tebal. Stoik yang mantan hero tank di Lone Avdon memutuskan untuk membawa pasukannya masuk ke kabut tebal. Heikaf kembali ke hutan untuk memberi makan Night Fury agar ia dapat mendekatinya. Setelah Heikaf memberi makan Night Fury, ia menyadari bahwa naga hitam tersebut tak segalak yang bangsa Viking kira. Ia berhasil mendekati Night Fury dan berteman dengannya. Heikaf juga memberi nama naga tersebut Toothless. Karena merasa bersalah melumpuhkan sirip ekor Toothless dengan ketapel, Heikaf kembali ke desa untuk membuat sirip prostetik yang memungkinkan Toothless bisa terbang. Setelah sirip prostetik jadi, Heikaf kembali ke hutan dan membawa banyak sekali ikan untuk Toothless. Heikaf mengetahui bahwa naga takut dengan belut laut yang ia bawa. Saat Toothless sedang sedap-sedapnya makan ikan, Heikaf memasang sirip buatannya di ekor Toothless. Setelah terpasang, Toothless langsung terbang membawa Heikaf yang kelendotan sambil mengendalikan sirip buatannya. Kemudian Toothless menjatuhkan Heikaf yang membuatnya ikut-ikutan jatuh karena siripnya gak ada yang mengendalikannya. Heikaf kembali ke tempat latihan di mana teman-temannya diserang oleh naga Nedius. Namun beda dengan Heikaf, ia menggunakan belut laut untuk menakuti naga tersebut, dan membuat teman-temannya bengong. Heikaf berhasil mengandang kembali naga Nedius. Setelah itu Heikaf mendapatkan banyak sekali tentang cara meluluhkan naga dari Toothless. Ia menggunakan cara-cara tersebut untuk diterapkan saat latihan. Membuat teman-temannya bangga kepada Heikaf kecuali Astrid yang merasa iri dengan keberhasilannya. Heikaf juga telah berhasil mengupgrade sirip prostetiknya yang dapat membuat Toothless terbang seimbang, dengan Heikaf yang mengendalikannya. Stoik dan pasukan armadanya kembali ke desa, di mana Stoik ini kecewa karena tak berhasil menemukan sarang naga. Namun ia mendapat kabar bahwa anaknya berhasil menemukan cara untuk menaklukkan naga. Pada saat itu juga Heikaf dan Toothless menguji sirip buatannya dengan terbang ke lautan. Akhirnya Heikaf berhasil membuat Toothless terbang kembali walaupun harus dikendalikan secara manual. Setelah itu Heikaf benar-benar jatuh cinta kepada naga. Ia menyadari bahwa bangsa Viking tak seharusnya membunuh naga untuk menaklukkannya. Saat latihan penentuan untuk menuju latihan membunuh naga, Astrid dan Heikaf berlomba untuk mengalahkan naga buntal sambil disaksikan Stoik serta banyak orang. Namun lagi-lagi Heikaflah yang pertama mengalahkan naga buntal, dengan mengelus-ngelusnya. Membuat Astrid kesal. Saat Heikaf kembali ke Toothless untuk memberi makan, Astrid tiba-tiba berada di hadapannya. Ia penasaran dengan siapa Heikaf belajar tentang naga. Kemudian Astrid melihat Night Fury yang berlari menuju dirinya. Heikaf menghentikan Toothless dan mengatakan bahwa Astrid adalah temannya. Setelah itu Astrid berlari untuk memberitahu yang lainnya. Namun Heikaf dan Toothless membawa terbang Astrid lalu diletakkan ke atas pohon. Di mana Astrid ini diminta untuk merahasiakan tentang hal ini. Setelah Astrid setuju, untuk tidak memberitahu siapa-siapa, Astrid dibawa terbang untuk menunjukkan hubungan Heikaf dan Toothless itu sangat dekat. Hal tersebut membuat Astrid sadar bahwa naga tak seganas yang ia kira. Sedang asik-asiknya terbang, Toothless tiba-tiba membawa mereka ke kabut tebal.
di mana Heikaf dan Astrid ini melihat kumpulan naga yang membawa domba serta ikan. Kemudian mereka berdua dibawa toples ke sarang naga dan melihat para naga menjatuhkan makanannya ke bawah. Saat naga buntal mengeluarkan sikap badungnya, ia dimakan oleh naga yang ukurannya sangat besar bernama Getsred. Di sini keberadaan Heikaf diketahui, namun Totles berhasil membawanya keluar dari sarang. Kini Heikaf dan Astrid mengetahui bahwa alasan para naga merampas hewan ternak yaitu untuk diberikan kepada Detred agar para naga tak dimakan olehnya. Jadi semacam perbudakan. Astrid ingin segera memberitahu kepala desa tentang sarang naga, namun Heikaf mencegahnya karena ia yakin Totles akan berada dalam bahaya jika ayahnya tahu tentang sarang naga. Keesokan harinya, Heikaf melakukan ujian terakhirnya yaitu membunuh naga tengkorak mimpi buruk, sambil disaksikan bangsa Viking. Namun Heikaf menundanya dan malah membuktikan bahwa naga itu damai. Melihat anaknya tak mau membunuh naga, Stoik teriak untuk menghentikan Heikaf, membuat naga yang hampir luluh, marah dan menyerang Heikaf. Totles yang pendengarannya tajam, mengetahui Heikaf dalam bahaya. Ia berlari menuju desa. Saat Heikaf akan dibunuh, Totles datang, lalu menyerang naga mimpi buruk. Namun Totles malah ditangkap oleh Viking. Setelah kejadian tersebut, Heikaf mengungkapkan kepada ayahnya bahwa naga tak seganas yang Viking kira. Heikaf juga mengatakan bahwa Totles tahu lokasi sarang naga. Hal tersebut membuat Stoik berniat untuk kembali menuju sarang naga, dan membawa Totles sebagai penunjuk arahnya. Stoik langsung berangkat bersama pasukannya serta membawa Totles yang dirantai di kapal. Setelah pasukan pergi, Astrid meminta Heikaf untuk menyadari bahwa dirinya adalah yang pertama berteman dengan naga. Hal tersebut bisa membawa perubahan untuk bangsa Viking. Akhirnya Heikaf mendapat keyakinannya kembali dan berniat untuk menyelamatkan Totles. Ia dan Astrid ke kamp penatian, di mana Heikaf ini mengajari teman-temannya untuk berteman dengan naga, agar bisa menaikinya. Sementara Stoik dan pasukannya menemukan seekor naga. Mereka bersiap-siap untuk penyerangan. Dengan ketapel jumbo, mereka berhasil menghancurkan dinding sarang. Dan saat Stoik akan memasuki sarang, ia melihat banyak sekali naga yang hinggap di dinding goa. Kemudian Stoik menyerangnya, namun para naga malah kabur meninggalkan sarang. Tak lama kemudian Detlin Red muncul dari sarang. Viking terkejut melihat ukurannya yang tak wajar. Walaupun Viking menyerang Detlin Red dengan ketapelnya, mereka dengan mudahnya disingkirkan oleh naga yang enggak ada otak tersebut. Saat Stoik dan Gober akan diserang oleh Detlin, Heikaf, Astrid dan teman-temannya datang mengendarai naga pelatihan. Mereka menembaki Detlin dengan siraman api. Setelah itu mereka juga menyusun strategi terlebih dahulu sebelum push rank. Astrid dan yang lainnya mengalihkan Detlin, sementara Heikaf membebaskan Totles. Saat Heikaf akan membebaskan Totles, ia terkena serangan Detlin yang mengakibatkan Totles tenggelam ke tanah. Heikaf berusaha membuka rantai, namun ia malah tenggelam. Kemudian Stoik datang menyelamatkannya. Stoik juga menyelamatkan Totles yang hampir tenggelam. Setelah itu mereka damai gak marah-marahan lagi. Totles dan Heikaf membantu teman-temannya melawan Detlin Red. Namun mereka kewalahan. Akhirnya Heikaf memancing Detlin terbang dan membawanya ke kumpulan awan hitam.
Di sini Toothless menembaki Deathly. Namun ia terkena semburan Deathly yang membuat sirip prostetiknya hangus terbakar. Haha, aduh pengen ketawa takut dosa. Kemudian Heikav memancing Deathly terjun ke bawah dan saat momen yang tepat, Toothless menembakkan api ke mulut Deathly yang membuat gas di dalam mulutnya meledak dan menghancurkan sayap Deathly. Akhirnya Heikav berhasil menghancurkan Deathly. Namun ia dan Toothless terjatuh ke ledakan Deathly Red. Setelah api padam, Stoik menghampiri Toothless yang tergeletak lemas. Ia mengira anaknya sudah mati. Namun ternyata Toothless berhasil menyelamatkan Heikav dengan memeluknya. Beberapa hari kemudian Heikav terbangun dari pingsannya. Di mana Toothless ini diberi kebebasannya di rumah Heikav. Heikav juga terkejut saat melihat kakinya sudah hilang dan digantikan dengan kaki besi prostetik. Saat Heikav keluar rumah, ia disambut oleh Stoik dan lainnya di mana mereka ini memperlakukan naga sebagai hewan peliharaannya. Kemudian Gober memberikan sirip prostetik untuk Toothless agar Heikav kembali terbang bersama Toothless. Film ini ditutup dengan Heikav terbang bersama teman-temannya. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita film How to Train Your Dragon. Pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah, gitar kali dipetik. Gitarku petik basku betot, hai nona cantik mari kita betot, hehe. Sekian dari saya, semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum.